Halo semuanya, jadi di video kali ini sesuai dengan judul videonya aku mau kasih sharing ke kamu mengenai beberapa judul yang sudah aku baca di bulan Mei tahun 2022 kemarin. Bulan Mei kemarin itu libur lebaran kan, tapi setelah aku masuk sekolah itu bukan lumayan sih, langsung disodorkan dengan kehidupan yaitu hektik banget pokoknya sampai akhir bulan, yang bikin bulan Mei kemarin itu aku gak banyak sih baca judul. Ya banyak, cuman maksud aku itu gak sebanyak bulan yang lainnya. So langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini judul yang pertama yaitu adalah 10 Principles to Love Yourself, karyanya Deepak Gupta. Judul yang ini setelah aku cek di Goodreads ternyata tuh adalah judul terpopuler dari Deepak Gupta gitu lah ya. Dan aku merasa beruntung karena ngedapetin buku ini secara gratis waktu itu. Dan sesuai dengan judulnya, ini ya berisi tentang beberapa hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan terkait dengan self love. Kalau Deepak Gupta ya menurut aku emang gak usah diragukan, dan pokoknya aku suka aja sih. Dan bagaimana dengan apa yang disuguhkan di sini itu juga cukup membuatku merenung dan bisa aku bilang ya berimpact. Makanya aku mau kasih untuk buku yang ini itu ratingnya 4 dari 5 bintang. Next yaitu adalah Alasan Alin yang ditulis oleh Kak Krisan Wijaya. Ini tuh novel yang genrenya medical chick romance, dan setelah aku pikir-pikir aku juga udah lumayan lama nggak ngebaca novel romance gitu kan. Dan novel ini juga ditulis oleh salah satu teman member BookTube Indonesia, yaitu Kak Krisan dari channel Krisan Wijaya. So far aku enjoy yang baca novel ini dan juga menemukan message yang lumayan deep dari ceritanya. Aku juga udah pernah nge-review novel ini dalam dua bentuk atau dua versi. Yang pertama itu dalam bentuk video, dan yang kedua itu dalam bentuk blog. Jadi kalau kamu pengen cek sesuai dengan preferensi bisa cek ya untuk link masing-masing reviewnya itu di description box. Nanti aku akan taruh di situ. Dan karena aku juga lumayan enjoy baca novel ini, dan juga di sini ada message yang cukup deep lah ya. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya 3,8 dari 5 bintang. Next yaitu adalah But She Didn't Come-nya Deepak Gupta. Karena selama ini aku kan baca buku-buku Deepak Gupta itu buku-buku yang non fiksinya aja gitu kan, dan aku pengen tahu bagaimana karya fiksi dari penulis. Dan aku cukup suka sih ya, dan aku juga menemukan ciri khasnya di Pak Gupta itu message yang akan disampaikan tuh cukup dalam dan jelas. Dan untuk di cerita yang ini lebih ke makna dan tujuan hidup gitu sih, dan ya ada balutan romansnya dikit. Dan di sini itu ceritanya tentang Rashi yang suatu hari tuh dia nemuin kayak seorang pria yang pengen bunuh diri gitu di laut, dan dia ya berusaha untuk menolong pria itu kan, dan kayak apa ya, ngasih beberapa bujukan-bujukan gitu biar nggak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan dari pertemuan itu ya mereka akhirnya menjalin percakapan, dan ya lama-lama mereka tuh mulai saling berbagi mengenai makna kehidupan gitu. Untuk yang ini aku juga kasihnya ratingnya 3,8 dari 5 bintang juga. Kemudian selanjutnya itu ada Risainya Almira Bastari. Dan ini tuh adalah novel yang menjadi wishlist aku sejak zaman Bahlula alias kelas 8 SMP. Dan aku ngerasa penantian sepanjang itu ya, kurang lebih 3 tahun, 3 atau 4 tahun yang lalu, ya itu cukup membuatku terbayarkan sih ya menurut aku, dan ini juga cukup bikin aku satisfied. Gaya berceritanya juga unik, terus juga khas dari penulis, dan aku tuh jadi pengen untuk balik terus ya halamannya. Dan bagaimana penulis ini juga mampu menyelipkan unsur humor dalam sini tuh juga oke banget menurut aku. Jadi kayak nggak over humor yang kayak sampai bikin cringe gitu, enggak. Dan setelah baca novel ini aku jadi kayak ya tahu dikit lah seluk-beluk kehidupan orang kantoran itu seperti apa. Dan aku juga baca novel ini dalam rangka reading challenge alias book buddieten sama salah satu member BookTube yaitu Kak Rachel dari channel Rachel's Library. Dan nanti bakalan ada diskusi
mengenai novel ini. Jadi kalian tungguin aja ya untuk diskusinya itu. So sebelum kalian atau sembari kalian menunggu videonya itu tayang, kalian bisa cek dulu ulasan yang udah aku bikin mengenai novel ini, yang udah aku taruh linknya di description box. Jadi kalian bisa cek di situ. Dan karena aku suka banget ya sama novel yang ini, jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 5 perfect stars. Selanjutnya ini tuh komik, yaitu Soramio Club karyanya Kazumi Umekawa. Dan ini kayaknya aku mikir kayaknya kan setelah udah lama gitu kan gak baca komik, akhirnya ya udah deh kita akan kembali membaca salah satu komik yang lagi-lagi aku pinjam dari Pojok Literasi. Kayaknya nggak bosen-bosen ya aku nyebut Pojok Literasi, but ya itu faktanya gitu kan. Dan aku membaca komik ini tuh inget banget cuman untuk selingan, karena waktu itu udah mulai hektik banget gitu kan, dan aku pengen nyari hiburan di tengah-tengah kehektikanku pada waktu itu. Ternyata aku suka sama ceritanya dan aku berasa nemu hidden gems gitu sih. Ya awalnya aku kira ini genrenya semacam romance anak SMA gitu, tapi ternyata lebih ke pertemanan. Ini ceritanya tentang Mizutani yang karena suatu hal akhirnya dia itu bergabung dalam sebuah klub astronomi di sekolahnya, yang mana itu dengan cara yang nggak biasa gitulah ya. Nah semenjak gabung di klub itu, si Mizutani ini mulai mendalami makna pertemanan itu apa. So far aku suka, dan di beberapa part cukup mengharukan sih. Plus kita bisa belajar astronomi di sini. Jadi makanya aku mau kasih komik ini 4 dari 5 bintang. Judul selanjutnya yang aku baca yaitu adalah The Last Breath-nya Kimberly Bell, dan bisa aku bilang ini genrenya semacam thriller dan ada sedikit unsur drama. Jadi makanya ketika membaca novel ini aku merasa sedikit banyak mengingatkanku kepada beberapa novel thriller lainnya yang pernah aku baca. Contohnya aja kayak The Silent Patient, kemudian ada Into the Water, kemudian ada The Big Little Lies juga. Ini ceritanya tentang Ray Andrews yang dia tuh dipulangkan dari penjara setelah diduga membunuh istrinya yang namanya Ella May. Anak tiri Ella May alias Gia yang nanti akan jadi tokoh utama di sini itu sudah 16 tahun gak pulang-pulang, dan akhirnya dia tuh memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya itu. Gia ini emang agak males gitu sih ya, karena waktu pulang dia tuh harus menghadapi kenyataan kalau dia bakalan ketemu ayahnya or something like that gitulah ya. Ya karena dia juga pikir seperti banyak orang yang lain kalau ayahnya ini ya memang deserve untuk dipenjara. Nah tapi ketika Gia ini tuh pulang gitulah ya, lama-lama dia ini mulai membuat dirinya ini tuh menemukan dirinya sendiri gitulah ya, paham gak sih? Dan dia juga merasakan kondisi di mana dia terjepit di antara lingkungan yang bilang kalau ayahnya ini memang pembunuh atau orang yang bersalah. Nah tapi di satu sisi Gia ini tuh kayak hati kecilnya Gia ini tuh kayak mengatakannya sebaliknya. Nah ini jadi kayak agak psychological juga sih ya menurut aku. Dan lagi-lagi untuk linknya aku udah bikin secara lengkap, yang nanti link blognya itu aku akan taruh di description box, jadi kamu bisa cek di situ ya. Dan karena aku lumayan suka dan lumayan menegangkan banget sih jujur, jadi makanya aku mau kasih ratingnya 4 dari 5 bintang. Selanjutnya ini adalah komik lagi, yaitu My Platinum Lady yang volume 1 ya, yang ditulis oleh Yagami Shitose. Ini karena aku baca novel thriller yang tadi, akhirnya aku mencari penyegaran lagi. Dan di sini ceritanya tentang Ai yang dia itu berhasil masuk ke sekolah elit, dan dia ini tuh akhirnya ya jadi rajin belajar gitu kan. Dan dia ini juga pengen dapetin gelar yang ada di sekolah itu, yang di sini disebutnya Platinum Student, yang mana kalau kita dapetin gelar itu ya bakalan kayak dibebasin dari biaya sekolah or something like that. Nah tapi ya Ai ini sadar dong kalau yang pengen punya gelar itu ya nggak cuma dia aja, jadi makanya dia makin gigih untuk belajar. Dan baca komik ini tuh jujur ya bikin aku teringat sama Spy X Family karena kan di situ ada scene dimana menampilkan akademi gitu kan, tapi ya secara premis cerita ini ya beda sih. Dan aku juga suka dengan chemistry para tokoh yang ada di dalam sini, jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang untuk komik yang ini.
Judul terakhir yaitu adalah Tidak Ada Yang Tidak Bisa yang ditulis oleh Dahlan Iskan. Ini tuh buku non fiksi, especially sebenarnya ini lebih ke biografi ya. Dan aku kayaknya terakhir baca biografi itu di judul Tanah Air Baru Indonesia kalau nggak salah. Dan aku setelah membaca judul yang ini akhirnya aku masukkan ke salah satu buku biografi terbaik sepanjang masa versinya aku. Kenapa aku bisa sampai bilang kayak gitu? Ya karena tokoh yang diceritakan di sini alias Karmakasur Jaudaja, sorry kalau misalnya salah ya pronounce-nya, itu cukup membuatku terinspirasi dan di beberapa bagian tuh sanggup membuatku terhanyut gitu lah ya. Dan sebenarnya aku juga udah pinjem buku ini dari pojok literasi dari bulan Februari. Lama banget tapi baru dibaca di bulan Mei. Karena aku mikir kalau buku ini ya semacam buku non fiksi gitu sih, dan akan memberikan tips-tips mengenai motivasi gitu untuk tidak melakukan prokrastinasi. Bener gak sih? Pokoknya yang jangan malas-malas gitu lah. Tapi ternyata salah banget, dan kayaknya setelah selesai baca ini aku juga agak nyesel kenapa nggak dibaca dari dulu. Tapi ya at least sekarang aku jadi tahu kan isinya kayak apa, dan aku nggak nyesel sih sebenarnya. Lah gimana dong? Pokoknya aku suka banget ya sama biografi yang ini, bener-bener kayak menginspirasi banget. Dan oke, ini terakhir, lagi-lagi kalian bisa cek ulasan lengkapnya itu di blog yang ada di description box. Pokoknya di situ aku udah bahas secara lengkap banget. Jadi kamu sebelum beli atau mungkin sebelum baca sebelum baca buku ini bisa lah ya untuk cek ulasannya dulu. Dan makanya untuk judul yang ini aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Nah, itu tadi adalah beberapa judul yang sudah aku baca di bulan Mei tahun 2022. Ya memang jumlahnya nggak sebanyak bulan-bulan yang lainnya, karena aku juga tahu kondisiku pada saat itu tuh kayak nggak terlalu memungkinkan untuk membaca banyak-banyak buku. Tapi aku senang sih karena aku masih bisa membaca beberapa buku. Bahkan aku juga membaca buku-buku yang menjadi wishlistku. Jadi makanya kayak yay. So makasih banyak banget ya buat yang sudah nonton sampai sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. And I'll see you on my next one. Bye bye.